Halo sahabat-sahabat Asanka YNT semua, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini untuk part kali ini saya mau berbagi menghitung biaya secara estimasi, tapi saya anggap ini adalah real karena ini berdasarkan pembelanjaan yang saya keluarkan. Ini tahap dari awal untuk pembuatan rumah muka 5 meter panjang 8,5. Kemarin pada saat sebelum mulai saudara saya menemui saya, bagaimana kalau saya mau bikin rumah ukuran 5 meter, panjangnya kurang lebih 8 meter. Lah waktu itu saya kasih estimate kalau memang sampai jadi full terima kunci itu di angka kurang lebih 120 juta. Cuma kan itu kan total sampai jadi. Kalau namanya orang duitnya belum ada, belum komplit, apa memang harus punya uang segitu dulu baru punya rumah. Lah akhirnya di situ saya terangkan bagaimana kalau uang segitu nanti kita laksanakan aja untuk pembuatan rumahnya. Waktu itu saya perkirakan sampai nutup genteng itu kurang lebih estimasinya itu sekitar ya 60 sampai 65 jutaan. Cuma ini berhubung katanya ada uang 50, bagaimana, ya udah jalankan dulu, nanti kan di situ ada rekapnya. Nah ini kemarin masalah musyawarah rembuk ini berkaitan dengan sahabat-sahabat semua. Mungkin ini kan saya bicara yang masalah keuangannya sederhana, keuangannya ya minim, tapi kan semua orang ini kan membutuhkan untuk rumah tinggal. Lah mereka membutuhkan rumah tinggal, kalau biayanya belum komplit terus mereka nggak jadi bangun, kan akhirnya ngontrak terus, nggak punya rumah terus, nempel sama orang tua kan nggak enak. Nah ini untuk sahabat-sahabat, kalau seumpama yang pingin bikin rumah dengan ukuran mukanya 5 meter, panjang kurang lebih 8,5, 8 meter, ya berarti kalau dibilang tipenya itu tipe 45. Kalau punya uang sekitar 50 sampai 60 juta itu masih mending kan jalankan saja. Nanti kalau paling kurang-kurang ya sedikit lah gitu. Tapi mesti terima sampai berhenti tertutup genteng. Yang ini kan, kalau ini kan jendelanya nanti sampai ditutup, pintu-pintunya sudah ada daun-daunnya gitu kan. Walaupun lantainya belum di floor, dindingnya belum di plester, tapi kan rumahnya sudah bisa ditempati. Nanti sambil jalan kita bisa plester, nanti nyicil sekamar, 2 kamar, nanti lantainya kita floor, ada duit kita pasang keramik, nanti ada duit lagi kita pasang plafon gitu kan. Untuk sementara ini apa, lampunya 1-2 dulu, belum bisa pasang box kilometer gitu kan. Nah, seperti itu. Nah ini saya akan bagikan untuk item-itemnya, untuk nilai-nilai uangnya dari material yang kemarin saya belanjakan. Ini kalau tahap dari awal kan berarti di sini kalau bangunan itu kan berarti ada pemasangan boplang dan penggalian cakar ayam waktu itu. Nah, di sini kalau untuk pembuatan boplang, karena saya nilainya biar ekonomis, nggak terlalu banyak, itu boplangnya saya anggap saya pakai nanti kayu yang buat begisting, dan kayu yang dipakai buat begisting pun rangkanya saya pinjam yang nantinya dipakai buat rangka atap ataupun kaso itu sendiri. Oke, akan saya awali. Ini yang dari tahap awal adalah galian. Waktu itu di sini galiannya itu ada 12 titik, saya borongkan kurang lebih itu saya habisnya 500.000 yang 12 titik itu. Nah terus yang kedua, pada saat di sini belum digali, tukang saya sudah prepare dulu, membuat cakar ayam, terus ngikat besi untuk
slope, untuk kolom praktis kemarin saya belanja besinya kurang lebih 6.500.000. Yang nomor 3 yaitu yang mencolok banget, yaitu kebutuhan untuk pasir. Pasir kalau di sini satu rate-nya 1.500.000, saya anggap ini habis 2 rate, yaitu 3 juta. Nah, split yang kemarin dipakai untuk cor slope, untuk cor cakar ayam, cor kolom praktis, ini kemarin menghabiskan kurang lebih setengah truk ataupun berarti 3,5 kubik. Kemarin saya belinya 1 juta. Lanjut untuk kebutuhan yang pokok lagi, yaitu batu bata. Batu batanya ini kemarin saya hitung kurang lebih habisnya sekitar 9.000 berarti kalau di sini batanya per 1000-nya adalah 1 juta, berarti 9 juta ya, 9 juta. Terus yang tadi saya singgung pertama, untuk begisting, untuk boplang, untuk begisting ini, slope apa ini semua, karena saya kan main pinjam dulu biar biayanya gak gedean, saya anggap 1 juta lah gitu untuk beli. Kemarin ada kan pakai GRC, ada yang sebagian pakai triplek. Nah itu untuk lain-lainnya itu saya anggap 1 juta. Terus semen. Nah semen ini kemarin saya belinya sekalian sistem DO, tapi saya belinya setengah DO. Setengah DO berarti 80 sak sama ongkos bongkar ini itu lah. Kemarin karena belum sempat, waktu itu DO nya belum datang, saya beli dulu 15 sak, akhirnya berarti habisnya 5 juta untuk semennya ini. Berarti semennya itu kurang lebih sekitar 80 sak, ditambah sama kemarin sebelumnya saya habis 15 sak. Lanjut untuk kebutuhan ini kusen jendela sama daunnya. Nah ini kusennya kan ada yang ini, yang kecil buat kamar ada 2, ini yang satunya di sini. Ini ada kamar ada 2 tuh. Lah yang di ruang keluarga itu ada 1 double, dan untuk yang di ruang depan ini, ruang tamu, ada double 2. Itu berarti single 2, double 2, kusen sama daun saya anggap 3.500.000. Terus untuk angin-angin, itu angin-angin yang dipasang di atas jendela seperti itu, ini karena saya tukarkan sendiri pakai bahan, ada sisa stok bahan papan seperti itu. Kemarin saya bikin 20 biji, berarti saya anggap 500 saja lah, 500.000. Terus yang nomor 11 adalah ini kan memang belum terpasang, tapi barangnya sudah ready semua, dan untuk rangka-rangka atapnya juga udah saya bikin di sana. Untuk kuda-kudanya yang kemarin saya share untuk video-videonya itu sudah saya bikin untuk rangka kuda-kudanya, untuk gordeng-gordengnya, untuk nok. Nah terus untuk itu kasur-kasurnya sudah ready semua gitu kan. Nah ini kalau untuk kayu rangka atapnya, yaitu kayu kelapanya itu, karena saya belinya agak jauh di Pemalang, harganya agak miris dikit. Pembelanjaannya kemarin 2.700.000. Untuk kasurnya ini kurang lebih habis ya sekitar 100 batang, yaitu 2,5 juta. Nanti karena untuk nilai ekonomis, nanti rengnya saya nggak pakai kayu, nggak pakai bajaringan, tapi rengnya saya pakai bambu, nanti dibelah jadi 4. Saya anggap untuk beli bambu kurang lebih sekitar 12 batang, yaitu 500.000. Yang nomor 13 yaitu untuk penutup ataupun atap, yaitu pakai genteng. Genteng ini kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 2.000-an, yaitu berarti kalau satu piece-nya itu harganya 2.500, berarti saya anggap 5 juta. Lanjut yang nomor 14
yaitu untuk belanja yang kecil-kecil seperti kawat bendrat itu yang kemarin dari awal untuk ngikat terus nambah lagi kurang itu bendratnya itu kurang lebih 150.000 ya. Kalau yang kececer sedikit, yang kurang sedikit lah ya, nanti saya nggak apa-apa itu kan nanti apa ini tertutupnya sama yang nilai gede-gede gitu. Terus yang nomor 15, kebutuhan paku dari awal kita untuk boplang, untuk begisting nanti sampai untuk ini angkur jendela, angkur pintu, sampai nanti pemasangan kaso, pemasangan reng, ini itu saya anggap 500.000 untuk pakunya. Nah itu ini dari nilai-nilai yang terlihat secara besar gitu kan, udah saya total untuk materialnya itu kurang lebih habisnya 45.850.000 tuh untuk material pokoknya itu. Lah tinggal ditambah upah. Ini upah di sini sudah jalan 3 kali. Lah ini minggu yang keempat. Itu kalau untuk upahnya minggu pertama 1.500.000, minggu kedua 2.50.000, minggu ketiga 1.730.000, minggu keempat minggu ini adalah 1.700.000. Yaitu kurang lebih nanti saya anggap ini masih ada sampai nutup genteng ya paling lama 2 minggu lagi, yaitu berarti kalau estimasinya itu dianggap untuk upah tenaganya itu 11 juta gitu kan. Nah ini karena sistemnya kerjanya di sini harian. Nah biasanya kalau tukang di sini itu kalau kerja dapat rokok, makanya saya kan kadang ini apa untuk belanja rokok ataupun yang lain-lain kecil-kecil itu saya anggap selama dari awal sampai terakhir untuk rokok itu saya anggap 2 juta gitu. Berarti kalau untuk total ini berarti sekitar 45.850 ditambah 11 juta ditambah rokok dan lain-lain 2 juta berarti 57.050.000. Ini tapi belum saya masukkan untuk ini karena scaffoldingnya saya punya sendiri, dan itu mesin apa itu mic untuk adukan saya punya sendiri, belum saya masukkan. Untuk yang kecil-kecil kayak beli solar, beli apa itu belum saya masukkan. Itu adalah kurang lebih 57.050.000 rupiah. Nah ini kan untuk sahabat-sahabat semua yang tadi saya bilang, untuk estimasinya untuk bikin rumah seperti ini kalau dihitung secara rinci item per item itu kalau sampai jadi itu kurang lebih 120 juta. Tapi kalau Anda punya uang kurang lebih sekitar 60 juta, jalankan saja, walaupun belum beli apa ini belum bisa floor lantai, walaupun belum bisa keramik kamar mandi, walaupun belum bisa plester dinding, tapi minimal sudah bisa tertutup dan bisa untuk tempat tinggal, yaitu sampai tertutup genteng. Kalau istilah Jawanya bilang itu nengkurup lah, seperti itu kurang lebih habisnya sekitar 60 juta. Oke, terima kasih. Ini untuk perhitungan secara estimasi, tapi saya anggap ini real karena saya berdasarkan biaya-biaya yang saya keluarkan untuk pembelanjaan pembuatan rumah ini sendiri. Ini rumahnya mukanya 5, ke belakangnya 8,5 meter. Kalau saya anggap karena ini ada di mukanya ini ada yang nonjol setengah meter, berarti saya anggap ini adalah tipe 45. Berarti kalau tipe 45 ini seperti ini, kalau sampai nengkurup itu kurang lebih sampai tertutup genteng saja saya anggap adalah 45%, kurang lebih biayanya sekitar 57 juta, ataupun kalau mungkin kalau ditambah sama urugan nanti ya sekitar 60 jutaan lah, seperti itu. Tapi kan itu nanti tadi saya belum singgung masalah pembuatan untuk sementara WC ataupun pemasangan kloset, yang penting bisa untuk mandi sama buat
buang hajat dulu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan berbagi cara saya, berbagi cara menghitung saya untuk estimasi tapi secara real ada manfaatnya, jadi menggugah untuk greget sahabat-sahabat semua yang punya biaya sedikit tapi biar bagaimana kok saya biar bisa rumah saya terlaksana gitu, nggak terkatung-katung. Oke, terima kasih, salam dari kami, salam membangun.